We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Sama-sama katakan Gloria. Sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Di momen ibadah Natal pada hari ini, ada satu ayat yang selalu merema di dalam hati saya. Ayat itu terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Ketika itu adalah peristiwa di mana malaikat Gabriel memberikan kabar baik kepada Maria saat Maria akan mengandung bayi Yesus. Tapi kita mau belajar sama-sama dari respon Maria. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudaraku, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, mari kita mau merespon hati Tuhan. Pada siang hari ini, mari kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan menerima janji Tuhan. Mari yang percaya, yang setuju dengan saya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sungguh kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Ku datang menyembah-Mu, membawa korban pujian, menunggu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Ku yakin akan janji-Mu atas segenap hidupku. Ini doa kami, jadikan ku alat-Mu bagi kerajaan-Mu. Haleluya, Kau Raja diagungkan, Kau Raja yang berkuasa.
bawa korban pujian, menunggu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Ku yakin akan janji-Mu atas segenap hidupku. Jadikan ku alat-Mu bagi kerajaan-Mu, bagi kerajaan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan, katakan haleluya. Kaulah Raja, Kau Raja diagungkan. Kau Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kau Tuhan segala Tuhan, Kau layak ditinggikan selamanya, selamanya Tuhan. Kaulah yang termulia. Mari tinggikan bersama, katakan haleluya. Kau Tuhan segala Tuhan, Kau layak ditinggikan selamanya Tuhan. Kaulah yang termulia untuk selamanya, selamanya Tuhan, oh kami percaya Tuhan, selamanya Tuhan, Kaulah yang termulia. Hati kami, mari sembah. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, tiada yang lain yang layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan selain Yesus Kristus Tuhan siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hatimu, mari angkat suara, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, sungguh tiada seperti-Mu. Hanya Yesus Tuhan yang layak disembah.
Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hadir siang hari ini, kita percaya bahwa hanya bagi Dia segala hormat, kemuliaan dan kejayaan. Yang setuju katakan amin. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, sebab Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Kau, Yesus. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Kau, Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Kau, Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat dan syukur hanya layak bagi Engkau. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Siapa yang percaya tahun 2021
Tuhan akan membawa kita terbang tinggi. Yang percaya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab ada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang percaya, mari bersama-sama bersorak. Hey, hey, hey. Angkat panjimu, sorakan namamu, Raja yang kuat, Allah pemenang. Katakan dengan iman. Tiada ku takut, Amin. tiada ku goyah, sebab ku percayakan perbuatanmu. Siap terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Oh, oh, oh. Tinggi, mengatasi badai, dari sampai akhir, menapi rencanamu Tuhan, kemenangan telah dinyatakan. Tepuk tangan tinggi bagi Tuhan. Mari bersorak. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Angkat panjimu, sorakan namamu, Raja yang kuat, Allah pemenang. Mari tengok kanan kiri katakan. Tiada ku takut, tiada ku goyah, Sebab ku percaya. ku percayakan perbuatanmu. Everybody say. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Oh, oh, oh. Tinggi, mengatasi badai, dari sampai akhir, menapi rencanamu Tuhan, kemenangan telah dinyatakan. Mari yang percaya tepuk tangan tinggi bersama. Sekali lagi yang siap terbang tinggi, mari rentangkan tangan katakan. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Oh, oh, oh. Tinggi, mengatasi badai, berlari sampai akhir, menapi rencanamu Tuhan, kemenangan telah dinyatakan. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Oh, oh, oh. Tinggi, mengatasi badai, berlari sampai akhir, menapi rencanamu Tuhan, kemenangan telah dinyatakan. Kemenangan telah dinyatakan. Oh, ada kemenangan. Kemenangan telah dinyatakan. Mari bersama bersorak. Hey, hey, hey. Sekali lagi umat pemenang sama-sama katakan. Hey, hey, hey. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, Saudara bersuka cita siang ini, amin. Yang percaya ini setuju katakan amin. Hari ini kita sekalian launching, mumpung ada gembala pembina kita, Bapak Rohani kita, Barisa Solihin. Kita ini mau launching untuk GBI Pakis punya DC Worshipper gitu kan. Saudara, grup band DC Worshipper. Nah ini tadi ciptaannya Bu Ame DC Worshipper. Nah hari ini habis ini ciptaan saya, ini kado Natal saya buat Tuhan Yesus. Salah satu kerinduan kami yang terbaik, selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar buat Engkau Tuhan Yesus.
kemuliaannya. kemuliaannya. Oh, adakah yang sulit? Adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang suka. Ada yang suka, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencipta. Pencipta segalanya, Yesus Raja segala raja. Kau segala raja. Kau Tuhan segala Tuhan. Kau turun dari surga, kau tinggalkan segalanya. Yesus Engkau Tuhan mulia. Kau selamatkan manusia Dari semua jerat dosa. semua jerat dosa. Oh, kau berikan kemuliaannya. One more time. Adakah yang Sulit bagimu Yesus? tak ada yang suka. Ada yang suka, tak ada yang mustahil. Adakah yang Sulit bagimu Yesus? Kau pencipta segalanya, Yesus Raja. Yesus Raja segala Raja. Hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Orasi ya Tuhan. Ada yang sulit. Adakah yang sulit Bagimu Yesus. Oh, tak ada yang suka. ada yang suka, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencipta segalanya, Yesus Raja segala. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang suka, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencipta segalanya, Yesus Raja segala raja. Oh, kau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang 2020 kita mengalami 1 tahun yang tidak mudah. Setuju? Tapi hari ini saudara bisa berdiri di minggu terakhir 27 Desember 2020. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya ekspresikan pujian ini sebagai ucapan syukur kami, terima kasih kami buat Tuhan Yesus. Saya percaya kalau 2020 kita disertai 2021, selama-lamanya kita tetap disertai Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dan kebaikanmu di dalam hidupku. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Mari sama-sama berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu dan kebaikan
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saat badai menerpa, saat badai menggoncang, Yesus Kau yang telah selamatkanku. Di saat ku takut, dan saat ku lemah, Yesus Kau datang untuk selamatkanku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dan kebaikanmu di dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih, berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Oh, saat badai menerpa, saat badai menggoncang, Yesus Kau yang telah selamatkanku. Di saat ku takut, dan saat ku lemah, Yesus Kau datang untuk selamatkanku. Oh Yesus, berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Oh, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kau setia. Yesusku berterima kasih. Yesusku berterima kasih. Buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Yesus
kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. football come, oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory
Semua orang punya cerita hidup yang berbeda. Aku tahu itu, dan aku sadar bahwa tidak sepatutnya aku ingin menjadi orang lain. Tapi aku betul-betul ingin menjadi orang lain. Aku muak dengan hidupku. Nuri, tanya ngewangi ibu buat telai pitik. Bu, aku gak sing lainnya sik ta. Gue sejak cerewet, gelem gak dina iki kon mangan. Ya wis. Bu, dino iki mangan apa? Ya biasa, kayak ini. Gono, bisa ini. Nak kerupuk, nak kecap nang. Lah, kemana? Li, waya itu kulengo. Iya Bu. Ben anak sing didol. Tapi aja mbok gawe jajan ya duweke ya. Iya Bu, bensinnya saya anak ta. Tuweke dalam meja ae yo. Tidak pernah aku bayangkan hidupku jadi begini. Suamiku pergi entah kemana, meninggalkan aku dengan 6 anak. Untuk makan sehari-hari saja susahnya bukan main. Belum harus menyekolahkan mereka semua. Mali yang masih sekolah, dengan tega harus aku suruh untuk belanja minyak. Padahal tidak punya SIM. Bu, pedas berebet, bensinnya mentek. Ya wis dipikir iku. Saiki awakmu sarapan, adus nang udah sekolah. Ayo Li, makan sepeda kesel. Kok telat maneh? Yo Mas. Jarwo, kamu sini. Ya Pak, ikut ke ruangan Bapak ya. Iya Pak. Masuk. Uang SPP-mu gimana? Iya Pak. Sudah bilang sama ibu kamu? Nanti saya bicara sama ibu saya Pak. Cepat kamu bilang. Masalahnya yang sekolah di sini dan nunggak SPP itu banyak. Bukan hanya kamu sama adik-adikmu. Dan nunggaknya bukan hanya 1-2 bulan aja. Tapi sampai 4 bulan. Dan kalau seperti ini terus, kamu dan adik-adikmu dan yang lainnya tidak akan bisa ikut ujian. Ingat? Iya Pak. Kasih paham. Bu, iku lho Bu, mali, seket mole, mari tukaran iku koyoke. Mali, mrene. Mrene kan. Ampun Bu, iku mau cuma dolin tok. Dolen apa tukaran awakmu? Dolin Pancet Bu, ae. temenan. Mrene kan. Ya ampun Li. Iki beras terakhir, arep ibu masak. Lah kok mbok tumplekno? Lek kayak ini tuh siapa Li? Loh Bu, sepurane. Terus iki piye? Ya wis, gak usah mbok pikir. Wis kono nang ngandek lambe. Malah beras kok tumplek. Tuhan,
Ini nih, nasi terakhir, beras yang terakhir yang aku punya, Tuhan. Aku tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Aku percaya, Tuhan, Kau yang menolong aku, Tuhan. Kau yang memberikan aku kekuatan. Aku percaya, Tuhan, tidak selamanya aku akan seperti ini. Aku hanya punya iman yang besar kepadamu, Tuhan. Aku hanya punya iman yang luar biasa bersamamu, Tuhan. Aku percaya Engkau akan kirimkan berkat-Mu buat kami, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Si? Asih? Iya, sebentar. Loh, itu ibu nanti. Oh, Pak D. Pak D. Bu, anak Pak D. Oh iya, Sek. Tumben Mas awan-awan merene. Iya, iki lho, aku oleh rezeki ing awakmu. Awakmu sembako, telur. Ini sono iki apa jenenge? Susu ambek jajan. Kayak anak-anakmu. Halo Mas. Suwun lho Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Aku mau sekolah nang panci di Pancang Mali. Aku doa awakmu teko. Ya wis Mas sampai nunggu. Ya, heeh. Loh, iya ta? Berarti di Pancalmani. Wis kuat malah awakmu sih, ya. Kita tetap percaya. Aku yakin kok Tuhan itu pasti bisa mengubah hidupmu. Terus doamu, bojomu supaya bisa berubah, ya. Iya Mas, aku tetap percaya kok bahwa Yesus itu sanggup menolong aku Mas. Suwun ya Mas sampai Ya. begini. Terus terus sampai ya anak-anakmu kabeh supaya tetap setia nang gereja, pelayanan gereja. Aku yakin kok anak-anakmu besok dadi wong sing berhasil. Iya Mas, suwun ya. Ya wis nek ngono, Mas tak budal kerja dhisik iki waktune wis mepet iki. Wis pokoke dijogo kabeh, anak-anake kabeh ya. Iya Mas. Masa balik nek ngono ya wis. Suwun ya Mas. Nah, ya wis Tuhan berkati. Ya hati-hati ya Mas. Yo. Oh iya Mas, dawatnya jadwal adik imunisasi Mas bisa nganter nggak? Kamu sendiri aja ya, Dek. Mas capek seharian beres-beres perlengkapan buat dinas besok. Wah, Mas, mumpung karena besok itu Mas mau dinas, sempatkan waktu dong Mas. Ah, masa aku sendiri nggak bisa. Deket situ juga di puskesmas. Naik beca kan bisa. Ya udah Mas, nggak apa-apa wis, aku tak naik beca aja. Nanti video call ya Mas ya kalau Mas pergi dinas. Ya, udah Mas mau istirahat dulu. Taruh banget badannya. Ya wis Mas, monggo itu dulu aja. Halo, Pak. Di mana sampean? Saya sudah di depan rumah. Oh iya. Saya tunggu ya. Ya. Ma, saya berangkat dulu ya. Ya, Papa kerja sayang. Kok gak diangkat-angkat ya? Mana ini? Papa kemana ya Dek ya?
Mah, Mas Billy ada telepon mama nggak? Ini berapa hari aku telepon kok nggak diangkat-angkat ya ini? Enggak tuh. Enggak ada. Enggak tahu ya. Mana ya? Ma, Mama udah coba telepon Mas Billy belum, Ma? Billy kan lagi dinas. Ya jangan diganggu lah. Ya bukan gitu, Ma. Mas Billy kan udah 2 minggu tugas. Dan Mas Billy kan kerjanya sampai jam 5. Paling nggak kan sore dia bisa telepon tuh, Ma. Kamu kok nggak percayaan banget sih? Bukan nggak percayaan, Ma. Tapi kan pengen tahu kabarnya, Ma. Kalau Billy mau telepon, ya pasti telepon lah. Halo, Dek. Ada apa? Akhirnya bisa telepon kau, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Gak kenapa-kenapa, Dek. Mas lagi sibuk aja. Aku nggak jawab ya, Mas ya. Iya, pulang dinas. Aku capek, langsung tidur. Adik bagaimana? Sehat? Ini lagi tidur anaknya, Mas. Mas bisa nggak transfer uang, Mas? Loh, kan sebelum berangkat sudah aku kasih. Ya itu kemarin kan cuma 150.000, Mas. Mas kan udah 2 minggu belum pulang. Masa nggak cukup segitu, Dek? Kan kamu juga di rumahku ada mama yang masak. Jadi nggak usah belanja, bayar air, bayar listrik, dan lain-lain. Iya, Mas. Cuma kan kebutuhan nanti juga lumayan banyak. Terus kalau mau ke gereja kan juga perlu naik angkot. Mas nggak ada. Mas kan sebelum berangkat, uang Mas di rekening kan masih banyak. Ini Mas dinas 2 minggu masa sudah habis, Mas? Ya kan Mas juga banyak keperluan, Dek, di sini. Sudah, Mas ngantuk. Loh, Mas? Jangan diputus gitu, Mas. Loh, Mama nggak masak hari ini? Cari makan. Iya, Ma. Dia dari tadi pagi belum makan. Kamu pikir ini rumah sosial? Gak pernah kasih uang kok mintanya makan-makan. Ya bukan gitu, Ma. Billy tuh kerja dinas di luar. Sedangkan kamu kerja di rumah apa? Tidur aja di kamar. Dia kan sibuk ngurusin adik, Ma. Jangan banyak alasan. Sekarang kamu kan bisa nitipkan Yogi ke orang lain dan kamu bisa cari kerja. Bukan terus kerjamu makan, tidur, minta uang aja terus ke Billy. Mama dengar kamu tadi telepon ke Billy minta uang. Loh, Ma. Udah tanggung jawabnya Billy, Ma. Kasih uang dia. Kan dia juga untuk keperluan anak. Gak usah alasan kamu. Yogi kan bisa dititipkan. Sedangkan kamu kan bisa nyari kerja. Bukan di rumah kerjamu hanya minta uang terus. Ya nggak gitu, Ma. Hanya perempuan matre yang cuma kerjanya minta. Terus ngapain dulu Mama izinkan dia nikah sama Billy? Sejak awal Mama tahu Billy menikahi kamu. Kamu itu menjadi perempuan yang tidak baik, kerjamu hanya minta. Kamu perempuan manja. Mama kok ngomong gitu sekarang? Ya pergi. Berani juga kamu jawab ya. Sekarang gini aja, daripada kamu di rumah ini kerjamu tidak jelas, sebelum Billy pulang dari dinas, kamu pulang ke orang tuamu. Cepat! Harus ngomong apa ya sama Mama nanti? Mama. Loh, Dea. Kemarin kamu kesini? Main aja, Ma. Main loh. Mau nginep tak? Kok bareng kok Udah masuk, Ma. Ayo masuk dek, masuk.
Kamu mau nginep? Jangannya tuh, Ma. Kenapa? Ada apa? Gini loh, Ma. Aku tuh diusir sama suami. Loh, mertuamu sama suamimu yang kamu bangga-banggain itu maksud kamu? Hah? Kenapa seperti itu? Dulu kan Mama pernah bilang kok sama kamu. Iya dong? Pernah ngomong, kamu selalu keras kepala sih. Mama ngomong kayak gitu sih? Loh, iya kan Mama malu tuh sama tetangga, sama orang-orang kalau kamu nanti masih muda kok janda. Mama itu seharusnya sebagai mama saya, mamaku, seharusnya melindungi anaknya, membela anaknya, bukan ketika dia jatuh Mama menyalahkan dia terus kayak gitu loh, Ma. Bukan Mama nyalahkan, tapi karena kamu tuh keras kepala, kamu nggak pernah nurut sama Mama. Akhirnya seperti ini kan? Mama kok ngomong gitu sih, Ma? Ya sudah enggak. Kalau kamu nggak mau nurut sama aturan Mama, wes aku pergi wae. Ya, dia nggak butuh sama Mama lagi. Ya, wes pergi aja. Jangan lupa, Mbak. Jangan lupa tiba-tiba nanti Mbak jatuh. Mbak, sadar Mbak. Mbak tadi mau ngapain? Mau bunuh diri, tak? Masa saya, Bu? Sabar, Mbak. Sabar. Saya bosan hidup udah, Bu. Saya sudah nggak punya harapan. Mbak, sadar, Mbak. Jangan buta pikiran. Ini aja. Saya antar pulang ya, Mbak. Saya nggak punya rumah, Bu. Saya nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa, Bu. Udah, aja. Mbak itu ke rumah saya ya. Ya, ke rumah saya ya. Mbak namanya siapa? Tinggalnya di mana? Saya Dea, Bu. Rumah saya di Kenjeran. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Kok bisa begitu? Iya, Bu. Saya tadi sekali saya habis diusir oleh orang tua saya dan orang tua saya. Sabar Mbak, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Mbak jangan seperti gini, loncat di jembatan mau bunuh diri. Ibu nggak tahu apa yang saya alami saat ini, Bu. Suami saya udah meninggalkan saya. Bahkan perlakuan mertua saya pun juga di rumah semena-mena. Saya udah ditolak di sana. Bahkan ibu kandung saya sendiri pun malu kalau saya jadi janda. Saya diusir dari ibu saya, Bu. Semuanya tidak ada yang kebetulan, Mbak. Seperti pertemuan kita hari ini, nggak ada yang kebetulan. Mbak ini seperti saya. Saya dulu pernah mengalami sulit juga, Mbak. Ibu janda? Bukan, saya bukan janda. Saya punya anak 6. Suami saya pergi, nggak tahu entah kemana. Ya, tapi semuanya itu ya saya harus lewati.
Jadi Mbak harus lewati semuanya itu. Tapi Ibu masih punya anak, masih punya rumah ini, Bu. Jangan saya udah nggak punya siapa-siapa, Bu. Ya puji Tuhan Mbak, kami bisa sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Dulu saya bukan orang Kristen, tapi karena saya dipertemukan dengan seseorang, terus kami terima Tuhan, sehingga kami boleh mengalami mujizat, kami boleh mengalami pemulihan. 6 anak-anak saya diberkati sama Tuhan. Jadi semuanya itu pasti ada jalan keluarnya, semuanya itu pasti ada pemulihan buat keluarganya Mbak, buat rumah tangganya Mbak. Hebat, Ibu bisa sekuat seperti ini, nggak seperti saya, Bu. Mbak pasti juga kuat, Mbak tidak sendirian, Mbak pasti punya kekuatan, Mbak ada Tuhan Yesus. Jadi Mbak harus kuat melewati semuanya ini dengan iman, pasti ada jalan keluarnya. Saya punya kesaksian Mbak, dulu saya punya beras, hanya 1 panci. Tiba-tiba anak saya pulang dari sekolah, berasnya ditendang. Dan nggak bisa makan, tapi saya percaya, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, ternyata saudara saya mengirim sembako buat kami sekeluarga. Beneran Bu, cuma doa aja. Ya, kita cuma bisa berdoa, cuma bisa berharap sama Tuhan. Jadi Mbak gak usah khawatir, Mbak harus punya iman yang besar. Dengan kita doa, kita bisa berharap sama Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita Mbak. Tuhan Yesus tuh baik Mbak, dan Tuhan Yesus tuh ada sampai sekarang, kuasanya tidak pernah berubah, tetap ada untuk selamanya. Iya Mbak, saya dulu pernah jatuh dari atap. Saya nyaris gagal otak. Tuhan Yesus itu baik Mbak. Saya masih dikasih hidup, masih sehat. Padahal waktu itu ibu nggak ada uang buat berobat sampai ke rumah sakit yang besar gitu. Sambil menunggu kabar dari suaminya, Mbak Dea boleh kok bermalam di sini. Enggak Bu, saya tak pulang ke rumah saudara saja. Saya janji kok, saya nggak akan bunuh diri lagi. Saya janji sama diri saya sendiri, sama ibu, sama anak saya. Untuk kedepannya saya akan bersungguh-sungguh lagi sama Tuhan biar saya juga mengalami pemulihan seperti itu. Ya Mbak, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mujizat Tuhan masih ada. Mbak harus percaya bahwa Tuhan masih ada dan masih punya mujizat buat Mbak. Dan dengan yakin pasti dengan Mbak berdoa pasti Mbak dipulihkan. Iya Bu. Ini Mbak, saya ada sedikit berkat buat Mbak Dea. Walau Bu, Ibu juga butuh loh ini Bu. Gak apa-apa, buat Mbak Dea aja. Makasih ya Bu, suatu saat nanti saya akan kembali dan bersaksi bahwa Tuhan juga melawat saya. Amin. Saya percaya pasti Mbak akan menjadi saksi buat banyak orang. Dan keluarga Mbak, rumah tangga Mbak akan dipulihkan. Seperti kami dipulihkan, seperti anak-anak kami dipulihkan. Dengan keluarga kami, semuanya kami bisa dipulihkan sama Tuhan. Yang sabar ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya Mbak. Berikan tepuk tangan yang lebih pantas. 360 hari Tuhan sertai kami ajaib. Dan menjelang 5 hari mendatang, Engkau pasti sediakan yang lebih baik. Semua yang hilang di tahun 2020, semua yang tercuri di tahun 2020, semua yang tertunda di tahun 2020 kami tahu pasti Engkau akan gantikan di tahun 2021. Engkau akan lipat gandakan, Engkau multiplikasikan. Dan kami tahu 5 hari mendatang ini menentukan apa yang akan Engkau kerjakan di depan kami. Dan biarlah Engkau melakukan bagian-Mu dan kami melakukan bagian kami. Untuk hari ini kami mendengar pesan-Mu dan kami perhatikan sungguh-sungguh untuk 5 hari mendatang. Dan kami percaya multiplikasi itu pasti terjadi. Pelipat gandaan itu pasti terjadi. Yang tercuri pasti dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Dan biarlah kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami pastikan kami melakukan bagian kami. Sama-sama
katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silahkan kembali duduk, juga teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di balkon, apa kabar? Semuanya baik, puji Tuhan. Persis tahun lalu Pak RW kita ketemu, tapi keadaannya waktu itu masih banyak debu. Masih berantakan di mana-mana. Puji nama Tuhan, tidak terasa. Ya benar, tahun lalu 2019 rasanya kita waktu masuk Natal nggak kebayang apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tetapi dari apa yang saudara gereja Tuhan di GBI Pakis alami, kita sampai pada sebuah titik seperti tadi ciptaan lagu dari Pak Gembala, adakah yang sulit bagi Tuhan? Ternyata tidak ada. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Ternyata tidak ada. Nah, banyak perubahan yang terjadi, business models berubah, church models berubah. Karena kalau kita lihat 10 bulan terakhir ini sebetulnya temanya satu, yaitu adalah perubahan. Segala sesuatu berbeda, tatanan berbeda, business models berbeda, church models berbeda. Tadi sebelum ibadah, walaupun ada iringan musik, ada iringan khotbah, Ibu Gembala, Ibu Ruth menceritakan bagaimana pemenangan jiwa tetap berlangsung, kesembuhan tetap berlangsung, mukjizat masih berlangsung, tetapi lewat cara online. Caranya yang berbeda. Nah, begitupun juga dengan gereja hari ini. Pendekatan kita harus berbeda. Sekarang yang mengendalikan gereja itu adalah jemaat, bukan lagi gereja. Kenapa? Karena jemaat hanya sepersekian detik dia bisa kendalikan segala sesuatu. Sekarang kalau dulu yang mengendalikan itu pendeta, dulu yang mengendalikan itu gereja, sekarang sudah berubah. Sekarang yang mengendalikan adalah jemaat. Dulu jemaat yang kerja keras, harus bangun lebih pagi, macet jalanan, cari parkir, baru menghampiri gereja. Sekarang mau tidak mau, gereja yang harus kerja keras, menghadirkan dirinya ke rumah jemaat. Menghadirkan dirinya kemana? Ke tangan jemaat. Dan gereja sedemikian rupa harus bekerja keras. Tidak sesederhana online, tidak sesederhana itu. Tapi prosesnya begitu panjang. Nah, itulah yang sedang terjadi di tahun 2020. Dan memasuki tahun 2021, ada satu kata yang terus mengiang dalam hati saya, yang saya nggak ngerti. Karena saya ini nggak ngerti musik. Saya tidak bisa memainkan satupun alat musik. Pernah satu kali, saudaraku karena pengen minimal lah main gitar. Saudaraku mungkin hanya kuat 2 hari. Ternyata main gitar tuh bikin jari sakit. Batal saya belajar main gitar. Dan saya nggak bisa memainkan satupun alat musik. Ya, saya senang nyanyi, tapi semua orang nggak senang saya nyanyi, itu masalah. Saya senang, nggak seperti Pak Gembala toh. Kalau Pak Gembala kan senang nyanyi dan banyak orang yang senang dia nyanyi. Kalau saya agak berbeda pengurapannya. Saya senang nyanyi, tapi nggak ada yang suka saya nyanyi. Itu masalah besar. Jadi saya nggak ngerti, tetapi memasuki 2021 ini, saudaraku ada satu kata yang selalu muncul dan saya nggak ngerti. Yaitu adalah istilah musik sebetulnya. Nah, ini menjadi judul kita hari ini. Saya berikan judul Overtones. Saudaraku, kalau worship leader kasih jempol gini sampai musik, itu artinya overtones. Oke? Apa itu overtones? Yang kedua, slide berikutnya, perlihatkan. Menaikkan nada dasar lagu dari nada lagu sebelumnya. Itu overtones.
Dan yang mengiang dalam hati saya, yang mengejar saya terus, tahun 2021 akan terjadi overtones dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nada tangga mukjizat akan lebih tinggi. Nada kemurahan Tuhan akan lebih tinggi. Nada pengembalian yang tercuri akan jauh lebih tinggi. Misalnya satu diambil nada lagu. Tadi lagu yang bagus tadi Yesusku berterima kasih, tangga lagunya apa? G. Habis G apa naik? Kenapa turun? Dari G harus H. Nggak boleh A. Pokoknya saya maksa. Saking nggak ngertinya, dari G kemana aja saya nggak tahu. Jadi ketika worship leader berkata demikian, itu naik ke level lebih tinggi. Naik ke nada yang lebih tinggi. Dan saya merasakan bahwa itu yang sedang terjadi pada gereja sebetulnya. Sedang terjadi pada gereja sebetulnya. Saya tidak pernah cek. Tetapi dari yang saya lihat, yang follow Instagram saya, saudaraku, saya bisa memperhatikan. Dalam 10 bulan terakhir justru bukan Kristen. Jelas dari wajahnya, jelas dari namanya. Ya saya nggak akan fallback, nggak mungkin saya fallback satu-satu. Tetapi minimal ternyata kehidupan kita itu sedemikian rupa, itu dilihat banyak orang. Sepakat nggak dengan saya sebelum pandemi rasanya nggak bakal terjadi bahwa kita bisa melayani tanpa batas. Yang dulu hanya dibatasi oleh 4 dinding gedung gereja, sekarang sudah tanpa batas. Sudah tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan menurut saya itu overtones. Dan gereja ini juga sudah mengalami overtones. Dengan gedung gereja ini ada sebagaimana ada, saya tadi tanya sama Pak Gembala. Pak Gembala, ini lampu sewa atau enggak? Enggak, punya milik sendiri. Kan luar biasa. Yang disewa cuma 2 kamera. Kan luar biasa, bukankah itu overtones? Katakan ya. Kepercayaan Tuhan dipercayakan yang lebih tinggi lagi, yang lebih hebat lagi. Itu overtones. Nah, overtones itu gunanya apa? Yang ketiga bisa diperlihatkan. Overtones itu adalah untuk memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan atmosfer yang lebih kuat, yang lebih tinggi, yang lebih semangat. Dan itu adalah guna daripada overtones. Dan ternyata secara teologis luar biasa loh. Kalau Tuhan sudah mewahyukan dirinya, pasti dia bertanggung jawab untuk menyingkapkan pewahyuannya. Dan pasti Anda sendiri berkata pasti Pak Riza akan khotbah dari kitab Mazmur. Iya benar, dari kitab Mazmur. Karena Mazmur dalam bahasa Ibrani menggunakan kata penilin. Dan apa penilin? Penilin atau Mazmur artinya adalah lagu pujian. Nah, Mazmur juga dikenal sebagai petikan. Itu Mazmur. Mazmur juga dikenal secara teologis, yaitu adalah dentingan. Nah, kita akan lihat ini. Sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Tuhan tunjukkan setelah berminggu-minggu masuk dalam hadiratnya, akhirnya Tuhan bukakan. Yuk kita lihat Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Semua kita sedang menghadapi musuh yang besar, ketakutan kita. Musuh yang besar, kecemasan kita. Mau keluar rumah aja udah. Kita berhadapan dengan musuh. Mau pergi kerja aja, kita harus berhadapan dengan ketakutan. Dan itulah yang terjadi pada Daud ketika itu. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Yang aneh adalah yang jadi musuh anaknya. Itu aneh. Yang gak aneh juga sih. Karena ini adalah apa? Persaudaraan itu filia. Storge itu apa? Dengan ikatan darah. Eros itu apa?
Kasih tetapi dengan nafsu, kasih dengan emosi, kasih dengan perasaan. Siapa yang sepakat dengan saya? Desember itu bukan eros, Desember itu agape. Tolong katakan ya. Kasih filia tetap rentan menurut saya. Sangat rentan. Banyak gereja sebelum pandemi gandengan tangan. Gandengan tangan dan nyanyikan lagu apa? Kau saudaraku, kau sahabatku. Walaupun gandengan, tetap aja ada perpecahan di gereja. Ya gak sih? Itu adalah kasih apa? Filia. Kasih storge. Saudaraku, kasih dengan hubungan darah sekalipun. Menurut saya tetap rentan. Yang tertinggi itu agape. Katakan amin. Yang tertinggi adalah kasih Tuhan. Itu yang tertinggi. Ya, terbukti sekarang banyak keluarga membangun pelayanan, tapi pada ujungnya pelayanan yang menghancurkan keluarga. Perhatikan saudaraku, ini pun terjadi pada Daud. Apa salahnya bapak sama anak, bayangkan. Ya storge, karena tidak ada agape. Perhatikan Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari siapa? Absalom, dari anaknya. Bukan dari siapa-siapa, dari anaknya sendiri. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Sorry saudaraku, secara teologi kata Selah tidak boleh disebut. Kalau saya dengan disiplin teologis, saya tidak akan sebut kata Selah, tidak boleh. Karena Selah itu refrain dalam lagu. Adakah WL di sini yang kalau nyanyi, waktu masuk di refrain, kan enggak ada, paling begini. Begitupun juga disiplin teologi. Disiplin teologi Selah tidak boleh disebut. Karena ini refrain, tidak ada. Yang namanya refrain, tiba-tiba WL-nya teriak, refrain. Jangan refrain. Refrain lagi, kan gak ada. Tapi hanya dengan tanda. Seperti ini biasanya. Nah perhatikan ayat di bawahnya. Saya ingin Anda memperhatikan dengan cermat. Ayat di bawahnya. Next slide. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Yuk sama-sama kita lihat. Dan apa yang terjadi setelah kata Selah? Perhatikan dengan cermat. Next slide. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik, dan dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Tolong perhatikan apa yang saya katakan, tolong perhatikan apa saya. Siapa yang sepakat dengan saya? Ayat 1 dan kedua kesusahan, ayat 1 dan kedua kecemasan, ayat 1 dan kedua itu kemarahan. Tapi setelah kata Selah ada kekuatan baru. Itu overtones. Secara teologi ternyata overtones itu adalah Alkitabiah. Yang semula Daud takut, yang semula Daud cemas, yang semula Daud sedemikian rupa tercekam. Dan bukankah 2020 ini adalah tahun yang sangat mencekam. Luar biasa mencekam. Dan kita dapati setelah kata Selah, Daud tidak datang dengan persoalan, tapi Daud datang dengan jawaban persoalan. Bahwa Tuhanlah pelindungan, Tuhanlah kekuatanku. Aku dibaringkan oleh Tuhan sendiri. Ada kekuatan baru setelah kata Selah. Dan ternyata Selah itu adalah overtones. Naik ke pengharapan yang lebih tinggi. Naik ke ucapan syukur yang lebih tinggi. Naik ke kemenangan yang lebih tinggi. Itu ditentukan oleh satu kata Selah. Next slide. Karena Selah adalah pijakan, katakan bersama dengan saya pijakan. Belum semua, katakan bersama dengan saya pijakan. Saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah
Karena dia akan segera datang. Bertobatlah. Jadi Yohanes Pembaptis itu menurut saya paling irit kerangka khotbahnya. Cuma satu, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dia ngomong terus, bertobatlah, kerajaan sorga akan dekat. Setuju dengan saya, pertobatan itu adalah pijakan. Karena Tuhan waktu datang butuh pijakan. Dan ternyata untuk kita naik ke level yang lebih tinggi juga butuh pijakan. Namanya adalah Selah. Karena Selah itu adalah overtone. Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Saya dengan cepat akan uraikan arti Selah yang pertama. Arti Selah yang pertama adalah pause. Secara teologi bilang begitu, jeda. Arti Selah yang pertama yaitu adalah rest, istirahat. Nah, Anda harus catat apa yang saya katakan. Anda harus catat apa yang saya katakan. Saudaraku, yang namanya istirahat itu senjata dari Tuhan. Karena setan tidak pernah istirahat. Karena Tuhan saja istirahat. Tolong katakan ya. Tuhan saja dalam penciptaan sampai hari ke-6 dia beristirahat. Tapi manusia sedemikian rupa, usaha, gak pernah istirahat. Padahal setan ingin Anda capek, setan ini Anda tertekan, setan ingin Anda stres. Tanpa jeda pelayanan, tanpa jeda bekerja, tanpa istirahat cari uang. Itu yang diinginkan iblis. Yang diinginkan Tuhan. Anda harus tahu kapan harus istirahat. Katakan amin. Saudaraku, ini adalah kali ketiga. Oktober saya ke Surabaya, khotbah di gereja ini. November saya ke Surabaya juga, ketemu dengan Pak Yafet. Makan di Loop, betul ya? Nggak terasa, ini bulan Desember. Jadi dalam 3 bulan terakhir, saya ini sebulan sekali selalu ke Surabaya. Yang hebat adalah pakai mobil. Gak pernah naik pesawat. Ketika akan ke Surabaya oleh karena undangan Natal ini, istri saya langsung bilang, Papa, tidak naik pesawat. Kita naik mobil. Saudara yang saya kebayang 11 jam. Tapi Anda tahu, yang membuat kuat ketika berjalan dari rumah sampai Surabaya 11 jam. Yang jadi kekuatan adalah karena dalam perjalanan pasti ada rest area. Hah? Betul ya Bu ya? Ya mungkin hanya sekedar merenggangkan badan. Ya mungkin hanya sekedar goyang-goyang badan. Tapi setelah itu ada kekuatan baru. Ada semangat yang baru. Kemarin perjalanan 11 jam, ya saya kira-kira 3 jam lah. Ibu Elsa kira-kira 2 jam lah bawa mobil. Keisha ya kira-kira 3 jam lah. Ya ganti-gantian aja. Dan ketika gantian harus ke rest area, ada kekuatan baru lagi. Ada kekuatan baru lagi. Saudara, Anda tidak akan pernah kuat Pak, kalau Anda tidak tahu kapan harus istirahat. Katakan ya. Harus ngerti kapan istirahat, kapan rest. Karena saya tahu persis. Ini Natal berbeda, banyak orang datang hari ini Natal dalam keadaan kecewa, takut, marah. Banyak yang tertunda di tahun 2020. Banyak yang terhilang di tahun 2020. Banyak yang tercuri di tahun 2020. Tapi saya begitu yakin, pastikan dalam 5 hari ini orang hiruk pikuk liburan Anda rest. Anda banyak merenung. Dan ketika kita banyak merenung, ada kekuatan yang baru. Kita siap dengan 2021. Mau ada vaksin, gak ada vaksin, kita siap. Katakan ya. Karena saya selalu berkata musim selalu berubah. Musim selalu berganti. Yang tidak pernah berubah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, apa itu Selah? Artinya adalah bersujud. Arti Selah bersujud. Ketika Anda pastikan 5 hari ini Anda masuk dalam rest 2021 overtone. Anda pastikan yang kedua, Anda banyak bersujud. Arti daripada kedua secara teologi yaitu Selah.
Artinya adalah pengakuan manusia bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan manusia itu sendiri. Maaf, saya pakai masker saya. Saudaraku, kalau Anda ke Israel, minimal Anda harus 2 kali. Walaupun orang Kenjeran, walaupun orang Pakis, di Israel di 2 tempat Anda wajib menggunakan kipah. Anda tahu kipah? Oke, ini kipah. Saudaraku, yang pertama yaitu adalah kalau Anda setelah doa di upper room, Anda turun, di situ ada memorial pemakaman Raja Daud. Wajib, yang pria menggunakan topi Yahudi. Tempat yang kedua di tempat wajib itu adalah tembok ratapan. Wajib, walaupun Anda orang mana, Sidoarjo, bukan orang Yahudi, wajib Anda harus menggunakan kipah. Saudaraku, saya dengar kenapa orang Yahudi sampai hari ini saudaraku menggunakan kipah. Tolong perhatikan. Bagi yang tertarik saja Anda boleh catat. Itu arti daripada orang Yahudi menggunakan kipah, artinya adalah mereka sadar kekuatannya, kebisaannya, kesanggupannya hanya sampai kipah, di atas itu Jehovah. Ternyata itu bentuk kerendahan hati dari bangsa Israel. Sekarang saya mengerti, walaupun itu bangsa katanya tegar tengkuk. Walaupun pendeta selalu mengatakan dia tegar tengkuk, orang keras kepala. Tapi bagaimanapun juga dia mengakui keberadaan Tuhan. Dan setuju dengan saya, tidak ada yang tidak dikuasai Yahudi hari ini. Semua dikuasai Yahudi. Karena mereka mengakui bahwa di atas kekuatan dirinya ada kekuatan Tuhan. Dan itu ketika Anda dan saya ambil waktu rest, sujud, kita mengakui bahwa ada yang lebih berkuasa dibandingkan kita, ada yang lebih hebat dibandingkan kita. Saudaraku, Anda akan lihat kuasa Tuhan bekerja melebihi daripada yang kita mampu untuk kita lakukan. Saudaraku, tanpa maksud apapun, Tapi kita semua tahu 15 Maret kita ibadah. Sebagaimana kami pun 7 kali kebaktian beribadah. Tanggal 22 Maret kami tidak ada kebaktian online. Tidak ada kebaktian online. Tidak punya alat, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kas gereja langsung turun, drop sedemikian rupa. Tanggal 29 kami nggak ada gereja online. Karena tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Saudaraku, tetapi ketika pada masa itu gembala pembina kami Pak Niko berkata, masuk dalam puasa raya. Dan semua kami masuk dalam puasa raya. Ya cuma bisa sujud. Bahwa di atas segalanya tidak ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi satu demi satu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami pelayanan sekolah minggu. Saudaraku, di gereja kami sebelum pandemi ya paling banyak 200 orang. Sekarang pelayanan melalui online, saudaraku, paling sedikit 10.000 orang. Bayangkan, gak kebayang oleh kami saudaraku bisa melayani segitu banyak anak-anak. Kenapa? Ketika kita sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Ketika kita sujud. Artinya apa sujud? Menurut saya kita berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Saudara berasa enggak? Anda lebih sungguh-sungguh berdoa bulan April? Berasa enggak? Di bulan Oktober rasanya kita enggak sungguh-sungguh berdoa. Berdoa ya berdoa, tapi bulan Maret saudaraku kita sampai sungguh-sungguh berdoa. Jadi kita harus berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Kita harus menyembah sampai sungguh-sungguh menyembah. Itu artinya adalah selah, sujud. Yang pertama, rest. Yang kedua, sujud. Arti yang ketiga bisa diperlihatkan, merenung, think of that. Selah tidak merubah isi kehidupan, tapi merubah sikap hati. Tolong katakan ya. Siapa yang sepakat dengan saya, Anda masuk misalnya dari jalan, dari Jakarta menuju ke mana? Surabaya. Kemarin Mam, kita lewat berapa rest area? 5?
Kalau nggak 5 ya 6 rest area. Tapi tolong perhatikan, setelah masuk rest area, ada kekuatan baru. Siapa yang sepakat dengan saya? Kita harus kembali ke jalan tol yang sama. Ngerti gak sih? Kita mampir sebentar ke rest area, setuju nggak dengan saya? Tolnya nggak pindah ke Bandung. Tolnya nggak pindah ke tol Sumatera. Tetap ya harus balik ke tol yang sama. Kita harus ketemu 2021 dengan pandemi yang sama. Kita di tahun 2021 kita tetap harus menghadapi social distancing yang sama. Tetap sama. Tapi biarlah dengan sela kita merubah sikap hati kita. Saudaraku, ada pelajaran indah yang saya mau bagikan kepada saudara. Bulan Juni tiba-tiba banyak jemaat di gereja meminta untuk pelayanan baptisan. Kita agak bingung. Bingungnya adalah di mana kolamnya. Karena kolam di gereja cuma 3x4, gak mungkin masuk satu disinfektan. Satu lagi disinfektan, satu lagi disinfektan, kan gak mungkin. Kuras air sampai kelar jam berapa. Jadi akhirnya saya punya ide, 2 menit di belakang daripada rumah ada kolam renang kompleks. 10 kali 20 meter. Dan ketika baptis selesai, saya tanya sama pengurus kolam renang. Ini kolam renang dibuka nggak? Dibuka Pak. Banyak yang renang nggak? Sepi Pak. Dan akhirnya setelah bosan jogging, setelah bosan sepeda, mulai bulan Juni yang lalu saya mulai berenang. Dan apa yang terjadi? Saya berenang paling karena 20 meter. Ini berapa Pak? Hah? 20 meter? Pas ya? 20 meter paling saya 20 kali. Selesai pulang. Besoknya paling kuat 25 kali. Besoknya pulang. Itu udah ngos-ngosan luar biasa. Tapi tiba-tiba saya ini punya teman baru. Orang Malang. Yang berenang setiap pagi. Usianya 68 tahun. Gemuk. Kalau gemuk kan biasa. Kalau lebih dari gemuk apa? Gemuk gitu. Orang Surabaya kan ahli banget gitu ya. Gemuk gitu kan. Sangat gemuk. Usia 68. Terus dia tuh tanya sama saya, Pak, Bapak ini kalau berenang berapa balik? Saya ya paling kuat 25 balik. Terus saya tanya, lah Bapak usia berapa? 68. Bapak segemuk ini kalau Bapak seberapa? Anda tahu 50 kali balik. Jadi 50 kali balik itu dikali 20 meter, saudaraku 1 kilo. Saudaraku 1000 meter tuh lari kayaknya pendek. Main sepeda kayaknya cepat. Berenang beda. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berkata 50 kali, dalam hati saya nggak mau kalah. Jangan kalah sama si Pak Gemuk. Besoknya saya tidak 50 kali, 60 kali. Dan Anda tahu sekarang saya 2 kilometer. Saya belajar Pak dari berenang. Berenang tuh banyak nilai rohani. Ya namanya juga yang ngomong pendeta ya dirohanikan lah. Kenapa saudara? Perhatikan. Yang menjadi kekuatan bisa sampai 2 kilo. Saudara tolong perhatikan. Sepakatnya dengan saya di renang itu ada pengambilan nafas. Hah? Ada pengambilan nafas. Dan Anda tahu, pengambilan nafas yang paling efektif ketika tangan dan kaki berhenti bergerak. Anda jangan coba-coba ambil nafas, tapi tangan sambil gerak, kaki sambil gerak. Saudaraku nggak bakal kuat. Harus berhenti. Ketika tangan berhenti, kaki berhenti dan angkat. Saudaraku saya sekarang bisa ngerti dengan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku, untuk kita bisa mengerti betapa tingginya Tuhan, diam. Katakan bersama dengan saya, diam. Dan ternyata kita kaki diam, tangan diam. Kita bisa ambil yang namanya udara. Dan Anda tahu, udara terbaik di muka bumi bukan di gunung. Udara terbaik, saudaraku, di muka bumi bukan di laut. Udara yang terbaik di muka bumi ada 5 cm di atas permukaan air. Jadi ketika Anda berenang dan ambil nafas,
itulah udara yang terbaik di muka bumi. Sekarang saya mengerti sampai Tuhan berkata, diamlah. Sepakat nggak dengan saya? Berarti diam itu serius. Sampai untuk diam aja Tuhan tuh instruksi loh, diamlah. Sampai Tuhan tuh instruksi, diam. Karena saya tahu persis yang namanya diam itu senjata dari Tuhan. Senjata dari Tuhan itu diam. Dan memasuki pandemi, salah satu pengalaman yang paling menakutkan dari saya adalah dari sejak bulan Maret sampai bulan Desember, saya beberapa hari yang lalu itu, saudaraku, saya ini kehilangan 500 khotbah, batal semuanya. Dan batalnya hanya dalam 1 minggu, dan mereka berkata, Pak Pendeta sorry, 2020 pandemi Pak, semua undangan batal. Dan kira-kira yang batal saudaraku dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, kira-kira 500 kebaktian. Saudara, ada rasa marah tentu. Ada rasa kecewa tentu. Dan saya pun marah dengan keadaan. Saya pun kecewa dengan keadaan. Tetapi saya berani bilang, saudaraku saya berani bilang, saya akan tutup di sini. Saya akan tutup di sini. Saya berani bilang, marah itu energi. Tolong katakan bersama dengan saya energi. Belum semua, tolong katakan bersama dengan saya energi. Energi itu apa sih? Kekuatan. Ketika kekuatan itu saudara konversikan dengan baik, saudaraku itu malah akan menjangkau banyak jiwa. Saya percaya itu. Yaitu dengan apa? Satu kata, pengampunan. Katakan bersama dengan saya pengampunan. Saudaraku, mungkin Anda disakiti di tahun 2020. Oleh karena keadaan tersakiti, oleh situasi tersakiti, saudaraku Anda harus banyak pengampunan. Karena saya begitu yakin ketika Anda rest, ketika Anda jeda, dari hati ini akan limpah pengampunan. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta dia tidak pantas untuk terima pengampunan dari saya. Iya betul, tapi Anda pantas untuk terima kedamaian. Nangkep gak sih? Mungkin karena orang itu sudah terlalu menyebalkan, orang itu sudah terlalu menyakiti, mungkin orang itu nggak pantas untuk Anda ampuni. Tapi Anda pantas untuk terima masa depan, karena tidak akan pernah ada masa depan kalau tidak ada pengampunan. Dan itu Natal. Tidak akan pernah ada masa depan bagi orang yang nggak bisa mengampuni, nggak ada masa depan. Anda layak punya masa depan. Anda layak untuk menikmati overtone. Walaupun mungkin orang itu udah nggak mungkin Anda, tapi Anda harus dapat mengampuni diri sendiri. Karena hadiah terbesar dari Tuhan adalah pengampunan. Dan maaf, hadiah terbesar untuk diri Anda adalah mengampuni. Itu adalah. Dan menurut saya ketika Anda banyak jeda, Anda banyak rest, hati ini akan limpah dengan pengampunan. Karena kita masih punya masa depan. Amin. Puji Tuhan. Kita tiup lilin. Walaupun tidak boleh ditiup. Karena ketutupan masker. Dan tidak ada tiup-tiupan. Yang penting kita nyalakan sesuatu dan matikan sesuatu. Dan rasanya sudah di tangan Anda. Pak Gembala yang pimpin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan.
Sama-sama kita angkat lirik. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The weary world rejoicing for yonder and you and glory's born. Fall on your ears, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Bapak, kami bersyukur kami bisa merayakan Natal di tahun 2020. Terima kasih buat semua kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami ada semua karena pemeliharaan dan kasih-Mu. Dan kami percaya Kau akan lanjutkan kasih setiamu dan kebaikan-Mu di tahun-tahun yang ke depan 2021. Kami tahu Engkau akan tetap memelihara, menjaga, menolong. Dan biarlah hidup kami tetap terus menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua apapun yang Tuhan menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami percaya Engkau mengerti Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu, ketika kami sela, ketika kami berhenti, kami percaya Engkau terus menambahkan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ketika kami bersujud dan bersungguh-sungguh berdoa, kami percaya mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan akan terjadi dalam seluruh hidup jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Riza Solian menyampaikan firman-Mu. Pengurapan yang lebih lagi, kesehatan, pernikahan, Tuhan anak cucu mantunya, jemaat Sawangan juga semuanya dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita tutup ibadah Natal, kita ada sambutan dari Bapak Ketua RW 5. Saudara Bapak Insinyur Agus Wahyu Utomo. Silakan Pak, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Yafet selaku pendeta. Yang kami hormati Bapak Pendeta Reza dari Jakarta. Selamat bertemu kembali Pak. Semoga sehat selalu. Tahun yang lalu Bapak ya seperti ini, sekarang malah lebih muda lagi. Semoga sehat. Begitu juga yang kami hormati Pak Yafet, sahabat saya juga Ketua RT 11. Ini sering ketemu Bapak. Saya terima kasih atas undangannya dan kepada semua jemaat saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Begini Bapak, para jemaat yang kami hormati. Saya punya pemikiran sama dengan Pak Reza tadi. Bahwa memang betul kita masa-masa ini adalah masa perenungan. Itu sangat betul sekali. Karena perenungan bukan berarti suatu kemunduran, tapi menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan datang. Ini perlu kita renungkan bersama. Bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini.
tapi yang paling abadi adalah perubahan. Saya yakin dengan perubahan ini nanti gereja Pakis ini sebagai ikonnya RW 5 sekaligus Kecamatan Sawahan. Saya berharap begitu Bapak, karena apa? Ini luar biasa. Saya dulu itu masuk itu ini opo, digawe opo karo Pak Yafet dikarepe. Ternyata luar biasa, sangat bagus. Karena apa? Saya harapkan memang betul apa itu gereja Pakis, GBI Pakis ini tidak hanya miliknya RW 5 tapi miliknya Kecamatan Sawahan. Ini saya harapkan betul-betul harus diakui. Jadi tidak hanya cukup megah gedungnya saja, tapi jemaatnya Pak Yafet harus bertambah lebih banyak lagi, merangkul dari golongan yang ada di RW 5 khususnya. Karena apa Pak Reza, Pendeta? Saya juga membina Yayasan Masjid Hidayah. Saya punya masjid, Bapak bisa melihat di situ. Saya punya sekolah, saya punya klinik, saya punya usaha. Saya harapkan nanti di bawah Pak Yafet ini, gereja Pakis ini bisa menjadi yang sama. Karena nanti dari pemikiran saya Pak Reza, RW 5 tidak hanya milik satu agama, tapi semua agama sama bagi saya. Ini komitmen saya kapan hari pernah ngomong-ngomong sama Pak Yafet. Saya punya harapan dan pemikiran Pak Yafet. Gerejanya Pak Yafet jadi ikonnya Kecamatan Sawahan, sekaligus nanti meningkat menjadi di Surabaya dikenal. Yayasan Masjid Hidayah juga sama. Karena mohon maaf ya Bapak-bapak, jemaat, ini saya kabarkan juga karena masjid kami sudah termasuk Dewan Masjid Indonesia, masuk sudah terbaik di Kecamatan Sawahan. Semoga nanti Pak Camat sama Bu Lurah saya ajak berkunjung ke sini Pak, untuk mengetahui perkembangan daripada yayasan gereja Pakis ini, GBI Pakis ini. Saya kira sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru kepada keluarga besar Bu Bambang. Ya, mboten rawuh nggih Bu. Di rumah ya, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Monggo. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita.
saya mengucapkan untuk seluruh jemaat GBI Pakis, selamat Hari Natal tahun 2020 dan tahun baru. Terima kasih Pak RW juga sudah rawuh. Pak RW selalu berharap, saya rindu Pak Yafet, GBI Pakis lebih maju lagi, jangan puas kata gitu. Tak respon gitu, kami nggak puas gitu kan. Pak RW bilang harus jadi ikonnya Kecamatan Sawan, bahkan kota Surabaya gitu kan. Kalau perlu Indonesia Pak RW ya. Iya kan? Puji Tuhan. Terima kasih Pak RW, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan, jemaat yang sudah berkorban untuk Natal ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara semua. Dan saya percaya 2021 tahun lebih luar biasa. The year of multiplication ya, tahun pelipat gandaan. Amin. Terima kasih. Dan saya percaya Pak Risa, Bu Elsa, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Dan kita tutup ibadah Natal tahun 2020. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami kembalikan segala hormat pujian bagimu Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan kami percaya 2021 Engkau berkarya lebih hebat, lebih dahsyat. Memakai gerejamu di tempat ini menjadi berkat, menjadi terang. Terima kasih Bapak, terima kasih bagimu yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Sekarang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah membawa segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat dalam Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus, menyertai, menolong hidupmu. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.